Bosan lihat modifikasi Jeep pakai peleknya ring 17 terus. Nah, kali ini kita mau kasih satu referensi modifikasi Jeep JK dengan velg yang besar nih, pakai ring 20. Jadi buat kalian yang penggemar pelek-pelek ring besar, ring 20, entah 22, entah 24. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu referensi buat kalian modifikasi Jeep JK. Selamat datang di channel YouTube Planet Jeep, channel yang membahas segala macam informasi tentang dunia Jeep, mulai dari review produk, review modifikasi, touring Jeep, dan segala informasi tentang dunia Jeep, mulai dari pedesaan sampai perkotaan, mulai dari nasional sampai internasional. Till I get what I want, I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is lumayan banyak komentar yang masuk ke kolom komentar platform media sosialnya Planet Jeep. Emang kalau modifikasi Jeep harus menggunakan ring 17 ya, ring kecil terus ya? Kalau pakai ring gede emang gimana sih? Hasilnya gimana? Ya, sebenarnya nggak ada masalah ya. Lebih kita rekomendasikan menggunakan ring 17 itu untuk mengutamakan kenyamanan. Jadi logika paling gampangnya itu kalau menggunakan ring yang kecil, yang 17, otomatis dia kan bannya yang membesar nanti. Di situ bisa menyimpan angin lebih banyak, otomatis juga akan lebih nyaman dan lebih empuk di jalan-jalan yang seperti keriting, speed bump gitu. Polisi tidur bisa merasakan kenyamanan atau keempukan yang lebih lah daripada menggunakan pelek yang ringnya besar seperti di Jeep JK satu ini menggunakan ring 20. Tapi kalau looks, wah sebenarnya kalau masalah looks sih nggak kalah keren ya. Justru kalau misalnya ngomong jujur, ring 20 memang kelihatan lebih gagah gitu kelihatannya. Kalian bisa lihat sendiri penampilan dari Jeep JK ini adalah tipe Rubicon tahun 2014 bermesin 3600 Pentastar menggunakan pelek ring 20. Tapi ada beberapa hal juga yang harus kalian perhatikan dalam memodifikasi Jeep menggunakan pelek yang lebih besar. Khususnya di bagian suspensi. Tetap di bagian suspensi itu harus dikuatkan. Karena beban roda menggunakan pelek ring besar ini, itu bebannya tuh lebih berat daripada menggunakan pelek yang ring kecil. Jadi part-part di bagian suspensinya juga harus dikuatkan. Jadi kurang lebih sama ya kalau masalah suspensi di bagian Jeep ini kalau kalian ganti peleknya entah itu ring 20, 22, 24 ataupun pakai ring kecil 17 karena biasanya bannya itu dibesarkan. Nanti akan kita bahas secara lengkap bagaimana suspensinya, apakah udah cukup proper ataukah masih ada kurangnya. Nanti akan kita bahas secara lengkap di bagian suspensinya. Kita lihat dulu di bagian eksteriornya. Ini konsep modifikasinya lumayan kental, lumayan jelas. Ada kesan sportinya juga. Warna hitam, jadi ada kesan intimidatifnya juga ya. Ditambah lagi di bagian grillnya juga sudah diganti menggunakan grill model top fire. Jadi kesan gahar sangarnya itu jadi dapat banget itu. Dilihat dari bagian depan, ngeri banget nih. Apalagi didukung dengan warna mobilnya yang warna hitam gitu. Hitamnya hitam terawat lagi ya, hitam kinclong. Ini masih benar-benar warnanya masih fresh banget gitu. Ini konsepnya bisa kita bilang menggunakan konsep AEV, American Expedition Vehicle, salah satu brand rumah produksi yang berasal dari Amerika. Front bumpernya menggunakan front bumper dari AEV yang original, ini yang model premium. Jadi bumper AEV itu buat Jeep JK ada dua model. Yang pertama seperti ini, model premium yang ada bulbarnya. Kalau premium itu ada bulbarnya, gawangannya seperti ini. Satu lagi model tubeless. Kalau tubeless tidak ada bulbar atau tanpa bulbar atau gawangan ini. Kalian lebih suka yang mana? Masukin aja ke kolom komentar. Lebih kelihatan sporty, lebih kelihatan gagah yang premium atau yang tubeless tanpa bulbar. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang ada bulbarnya, yang tipe premium ini, minimal kalian harus tambah additional lighting, lampu tambahan, lampu tembak di bagian depannya. Karena kalau misalnya tidak ada lampu tembak seperti ini, nggak enak ngelihatnya, jadi kelihatan kosong gitu gawangannya. Ya takutnya nanti setiap ketemu orang di jalan pengen golin mulu ngeliat gawang kosong gitu. Makanya usahakan
minimal ditambah lampu tembak. Di sini digunakan lampu tembak dari Pia yang LP570. Ukurannya 7 inci, sudah LED lighting. Makin lengkap lagi dengan adanya winch dari Warren 9.5 CTI yang talinya sling baja. Oh, di sini juga sudah menggunakan. Nah, jadi kalau kalian yang menggunakan winch masih menggunakan yang sling baja, ini nanti model dudukan depannya atau bibir winchnya itu masih menggunakan yang roller gitu. Nah, ini biasanya menggunakan lagi dudukan plat nomor yang seperti dipakai di mobil ini. Jadi pada saat winchnya mau dipakai, saya praktekkan ya sekalian ya. 1, 2, agak keras nih. 1, 2, 3. Tuh. Jadi kalau misalnya winch mau dipakai, jadi tinggal dibuka aja ke atas. Nah, di sini bisa langsung dipakai. Dudukan plat nomornya juga terlihat jadi lebih rapi. Nah, ini bracket lisensi plat khusus untuk mobil yang sudah menggunakan winch yang berbahan tali baja. Tutup lagi. 1, 2, 3. Tuh. Lampu-lampu di sini sudah menggunakan LED lighting semua, mulai dari headlight, turn signal, sampai ke bagian fog lamp. Yang belum LED hanya di bagian side marker. Side markernya masih menggunakan yang otentik nih, masih menggunakan yang aslinya. Yang warna kuning masih bohlam. Terus ada apa lagi di bagian front bumpernya? Winch ya, berapa kali saya ingatkan kalau winch ini perlu tidak perlu, baiknya dipasang. Banyak kok pilihan winch. Tinggal kalian sesuaikan aja sama budget kalian, mau yang murah. Baiknya sih menggunakan yang brand aftermarket yang sudah ternama ya, pakai Warren aja gitu. Bisa menggunakan VR Evo, bisa menggunakan Xeon, bisa menggunakan 9.5 CTI. Kalau mau yang premium class gitu ya, yang lebih bagusnya. Terus saya masih melihat ada yang kurang dari bagian eksterior depan di Jeep JK Rubicon 2014 ini. Harusnya kap mesin nih. Supaya terlihat lebih totalitas lagi konsep modifikasi AEV-nya, harusnya kap mesinnya ini diganti menggunakan kap mesin yang AEV gitu. Yang seperti Planet Jeep pakai kap mesinnya. Jadi kelihatan lebih kental lagi konsep AEV-nya yang diterapkan di Jeep JK 2014 Rubicon ini. Naik lagi ke bagian pilar A kiri dan kanan juga sudah ditambahkan additional lighting dari Rigid D-Series tuh. Makin lengkap dan makin kelihatan gagah lagi dengan adanya additional lighting light bar ukuran 50 inci di bagian atas kaca depannya dari brand yang sama dari Rigid. Kalau yang di atas ini adalah Rigid Radiance. Dia ada backlight-nya. Tuh, ini sebenarnya selera ya. Kalau tanya ke saya pribadi, saya lebih suka model yang slim gitu, yang biasanya disebutnya single row, lebih tipis ukuran lampunya. Tapi kalau kalian suka yang lebih kelihatan tegas, jelas lampunya, lebih kelihatan koko atau gaga, yang mungkin bisa memilih Rigid Radiance atau yang tebalnya seperti ini. Gitu. Terus ada apa lagi? Ini bracketnya juga original dari Rigid, lengkap sampai ke bagian bracketnya. Untuk menyempurnakan aksesoris di bagian eksteriornya, nggak lupa juga antenanya sudah diganti menggunakan antena yang pendek ukuran 13 inci berbahan aluminium billet warna hitam. Sebenarnya masih ada beberapa part yang bisa ditambahkan ke Jeep JK Rubicon 2014 ini di bagian eksterior ya. Yang pertama tadi kap mesinnya menggunakan AEV gitu kan. Karena di bagian grillnya juga sudah mendukung banget. Kelihatan gagah, intimidatif, gahar banget. Didukung sama warna mobil yang warna hitam. Harusnya kap mesinnya juga udah menggunakan kap mesin aftermarket yang sesuai konsepnya dengan bumpernya ya. Pakai AEV. Kalau fender, saran saya memang tetap menggunakan fender orinya, standarnya. Karena ini bukan optional end cap seperti bumper Mopar gitu atau bumper anniversary. Kalau anniversary kan bisa optional end cap, bisa dilepas kanan dan kirinya. Tapi kalau AEV ini dia memang udah panjang aja kayak gitu. Jadi baiknya menggunakan fender yang aslinya supaya senada seirama, nyambung semua tuh. Jadi kelihatan lebih rapi gitu. Masih ada kesan rapi dan elegan dan sportinya lah kalau menggunakan bumper AEV dipadukan dengan fender yang standar. Hood cage pun bisa di-upgrade ya, menggunakan yang full aluminium, misalkan dari brand Rugged Ridge gitu. Itu sih di bagian eksterior, bagian depannya. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, samping ini hanya ada side step elektrik dari AMP Research. Dari bagian depan sampai ke bagian samping, ini rata-rata produk yang digunakan adalah produk original dari USA semua ya. Ini menggunakan AMP Research, side step elektriknya. Dah, bagian samping nggak ada lagi sih ini.
Ya, kalau talang air selera, kalau misalnya kita bicara fungsi ya itu fungsional. Kalau misalkan lagi musim hujan, kita lagi mau ngambil tiket parkir, lagi hujan-hujanan, entah tiket tol, nah itu kan ketolong tuh kalau menggunakan talang air. Tapi ya terserah sih kalau talang air. Terus bisa ditambahkan lagi seperti biasa, Smithy Bill doorstep di bagian sini tuh. Tapi kalau mau kelihatan lebih original, otentik, klimis dari bagian samping ya mungkin ya polosan aja seperti ini. Gitu. Udah itu di bagian depan sama sampingnya. Kita lihat di bagian belakangnya. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Nah, sekarang kita lihat eksterior bagian belakangnya nih. Pertama, nih, wah ini kayaknya udah aksesoris wajib nih digunakan di mobil Jeep, Jeep JK, Jeep JL gitu. Pakai fuel cover gitu, tutup tangkinya. Ini menggunakan yang original dari Mopar. Masalah lighting, lampu-lampunya dari bagian depan sampai ke bagian belakang sudah menggunakan LED. Di sini menggunakan original dari JW Speaker yang sudah LED, ditambahin guard juga dari original Mopar, original Mopar. Terus dudukan plat nomor belakangnya di sini juga sudah menggunakan rear recency plate bracket dari Crown, bumper belakang. Biar matching, konsepnya jelas, konsepnya tegas, terarah, terukur, silet. Bumper belakangnya sama dengan bumper bagian depan menggunakan dari brand AEV, lengkap sampai ke bagian tire carrier atau dudukan ban serepnya menggunakan dari brand AEV. Nah, ini sebenarnya bisa ditambahkan lampu ya. Biasanya kita gunakan lampu rigid case gitu di atas sini buat additional lighting biar nggak terlalu kosong nih di atas ini nih. Tuh, sampai ke bagian serep loh, pelek sama bannya itu seragam semua. Waduh, ini udah mau 100 juta sendiri pelek bannya nih. Karena yang mahal bannya nih, sampai ke bagian serep. Makin keren lagi, knalpotnya menggunakan yang dual exit stainless dari brand Magnaflow. Wah tuh, jadi dilihat dari belakang ini, jadi benar-benar totalitas keren banget ini mobil. Lihat ban serepnya gede gitu kan, udah tinggi, gede. Terus lihat mufflernya, knalpotnya juga menggunakan yang dual exit stainless. Make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game. Beres di bagian eksterior, mulai dari bagian depan, samping, sampai ke bagian belakang. Gimana nih menurut kalian konsep modifikasi di Jeep JK Rubicon tahun 2014 warna hitam ini? Saya sih suka ya. Yang penting konsep modifikasinya itu jelas. Jadi kalau misalnya kita udah menerapkan konsep modifikasi menggunakan part AEV, kalau bisa sesuaikan semuanya dengan AEV, jadi jelas gitu konsep modifikasinya. Jadi tidak bercampur aduk gitu, jadinya nggak jelas kalau bercampur aduk. Semua brand ditempelin, suka dengan brand ini tempelin, belum tentu cocok gitu. Tapi kalau misalkan AEV sudah membuat produk, contoh dari salah satu produk AEV gitu sudah membuat produk, dia kan pasti sudah memperhitungkan, pasti sudah ngeset gitu. Wah ini bempernya, ini kap mesinnya, ini bemper belakangnya, ini tire carrier-nya. Pada saat kita padukan, harusnya rata-rata orang pasti suka dengan hasilnya gitu karena semuanya kan sudah satu brand gitu. Pernah kita terapkan juga konsep modifikasi di bagian eksterior itu ada 2-3 brand yang kita gunakan. Itu biasanya sih memang customized untuk extreme off-road gitu. Jadi memang kita utamakan lebih ke fungsi gitu daripada estetika penampilannya. Ya, itulah di bagian eksteriornya. Saya sih bernilai 8 dari 10 untuk konsep modifikasi di bagian eksterior di mobil Jeep JK Rubicon 2014 warna hitam ini. Kita lanjut ke segmen suspensinya. Nah, ini jangan sampai kalian skip di bagian suspensi ya. Ini adalah bagian terpenting dalam memodifikasi sebuah Jeep. Mulai dari Jeep JK, Jeep JL, sampai ke Jeep JT Gladiator. Seperti yang saya sudah kasih tahu, kalau kalian modifikasi Jeep, suspensinya itu nggak totalitas, nggak maksimal hasilnya, nggak enak hasilnya, jadi percuma. Yang ada nanti mobilnya setelah dimodifikasi hanya diparkirin aja di garasi. Males makanya. Makanya pada saat eksteriornya udah ganteng, udah keren, harus enak juga pada saat dikendarai. Tuh, kakinya dulu deh. Kakinya tadi udah saya spill di awal. Jadi menggunakan pelek ring 20 dari brand Fuel. Nah, ini juga salah satu saran ya dari saya ya. Jadi kalau kalian pengen modifikasi Jeep menggunakan pelek yang ring besar 20, 22 atau 24, cari yang offsetnya minus, lebar peleknya minimal 10 deh.
Itu. Jadi biar looks-nya itu keluar. Jadi tapak bannya itu sampai keluar. Karena kalau misalkan rata fender aja itu nggak enak dilihat. Memang harus keluar. Jadi kalian kalau misalnya sudah menggunakan pelek ring besar begini, jadi nggak usah mikirin kotor lagi deh. Ciprat-cipratan air biarin. Nanti urusan supir yang bersihin. Yang penting looks atau penampilannya itu totalitas maksimal dulu. Seperti di Jeep JK ini, ringnya ring 20, lebar peleknya 10, offsetnya offset minus. Jadi looksnya jadi kelihatan benar-benar gahar banget. Kalian bisa lihat sendiri looksnya, bannya kelihatan, tapaknya kelihatan lebar banget. Terus over fender keluar sampai ke fender hampir setengah tapak, hampir seprapat tapak ban itu keluar. Itu benar-benar mengeluarkan aura gahar, sangar. Jadi kelihatan banget kaki dari Jeep JK Rubicon ini kelihatan kayak gede banget gitu. Tuh, jadi saran dari saya kalau misalnya kan kalian sudah menentukan pilihan modifikasi Jeep dengan menggunakan pelek yang ring besar, carilah yang minimal lebar peleknya itu 10, offsetnya minus gitu. Akan kelihatan looksnya lebih kelihatan gahar gagah lagi. Terus satu kelebihan kalau kalian menggunakan pelek yang ring besar itu ya, pilihan model-model peleknya itu memang lebih kekinian gitu dan lebih keren-keren ya. Kalau pelek-pelek ring 20, 22, 24 itu model-modelnya juga memang lebih keren-keren lah dibandingkan dengan ring yang 17. Kayak di sini menggunakan fuel, terus modelnya ya saya sih suka ya dengan model peleknya. Ini keren sih model peleknya. Kombinasi dengan ban Sultan yang ada di Jeep sekarang. Ban BF Goodrich Matren, ukurannya kita intip 35, 12,5, ring 20 gitu. Jadi totalitas banget ini modifikasinya, bannya nggak kaleng-kaleng menggunakan ban BFG. Ini lumayan banget tuh harganya nih. Ban BFG ring 20 ini di atas 10 juta nih harganya. Bisa menyentuh sekitar 12 sampai 14 juta per piece-nya ini. Kali 5 sampai ke bagian serep. Itu untuk bannya aja udah hampir 50 juta sendiri tuh. Tapi memang untuk mendapatkan hasil yang benar-benar keren sih ya ada uang, ada kualitas lah. Jadi biar untuk mengobati mata itu biar enak lihatnya memang harus waktu yang bicara. Jadi kalau misalnya modifikasi Jeep JK menggunakan pelek ring besar, terus suspensinya harus bagaimana? Nah, tetap harus dikuatkan gitu. Mau itu kelihatan looks-nya ceper, mau itu kelihatan looks-nya tetap tinggi, suspensi tetap harus dikuatkan. Karena beban roda yang dibebankan ya, beban roda yang ditampung oleh suspensi Jeep JK ini lumayan berat. Jadi harus dilakukan penguatan. Amit-amit terjadi oblak, patah, atau rusak di tengah jalan, itu akan sangat-sangat merepotkan gitu. Jadi lebih baik kalian bikin dulu suspensi Jeepnya itu jadi proper untuk menahan beban roda yang berat ini gitu. Kayak di Jeep JK ini, pertama saya mau info dulu lift kitnya. Ini lift kitnya menggunakan lift kit dari Ivy, satu brand dengan bumpernya. Ukuran lift kitnya itu 3,5 inci. Terus sudah dilengkapi juga ada part-part pendukung di bagian suspensinya. Yang pertama itu ada di bagian terot, drag link, dan ball jointnya. Nah, ini juga part yang penting ya dalam memodifikasi sebuah Jeep, khususnya di bagian suspensi. Mau kalian pakai ring 17, bannya pakai 35 gitu kan, yang gede gitu, atau 37, atau mau pakai ring 20, bannya pakai 35 atau 37, tetap kalian harus pikirkan. Kalau memang kondisi dari part standar terot, ball joint, drag linknya itu memang masih bagus, bisa terbilang 80% ke atas lah kondisinya, itu mungkin masih oke. Nanti mulai oblak baru kalian ganti, sekalian kalian upgrade ke brand yang lebih heavy duty, itu masih oke. Tapi kalau misalkan kualitasnya sudah menurun di bawah 80%, baiknya kalian langsung ganti upgrade ke part yang lebih heavy duty. Contohnya di mobil Jeep JK ini mulai dari ball joint, terotnya, sampai ke bagian drag linknya itu sudah diganti menggunakan brand dari Teraflex yang sudah heavy duty dan adjustable. Adjustable maksudnya pada saat part-part yang tadi saya sebutkan, ball joint, terot, drag linknya, itu kalau misalnya sudah mulai oblak, itu bisa disetel. Bisa distempet ulang, bisa ditambahin gemuknya, dan bisa disetel, dikencengin lagi. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalian beli part heavy duty dari brand Teraflex, memang harganya lebih mahal dari part OM-nya, tapi pemakaiannya bisa jauh lebih lama lagi. Apalagi selain ball joint, terot, drag link, oh masih ada lagi
Kalau kalian mau mobilnya proper, nyaman, enak dikendarai biarpun menggunakan ban besar, terus tinggiin gitu, ya memang harus mengeluarkan waktu yang lebih gitu. Jadi selain itu juga bagian track barnya, mulai dari bagian depan sampai ke belakang, ini juga sudah diganti menggunakan track bar yang heavy duty dan adjustable dari brand Teraflex. Nah, ini jauh lebih kuat dan bisa disetel. Ini benar-benar part fungsional di bagian suspensi pada saat kalian melift up mobil Jeep kalian. Mau itu Jeep JK, Jeep JL, Jeep JT Gladiator. Udah wajib hukumnya minimal track bar bagian depan ini diganti yang adjustable. Kalau enggak, sumbu roda kanan dan kiri setelah di lift kit nanti tidak akan seimbang kalau track barnya tidak diganti. Itulah fungsi track bar diganti yang adjustable. Terus lanjut lagi ke steering stabilizer. Nah, ini juga part yang penting harus diganti pada saat kalian meng-upsize bagian rodanya. Contohnya di Jeep JK Rubicon 2014 warna hitam ini. Karena bannya sudah menggunakan ban ukuran 35, peleknya pakai pelek ring besar, ring 20. Jadi harus diganti steering stabilizernya, penopang beban rodanya yang lebih heavy duty, lebih kuat lagi. Di sini digunakan steering stabilizer dari Vogue ATS yang sudah memiliki 27 setelan. Gitu. Jadi bisa disesuaikan cara menyetir kalian, suka setir yang empuk, yang keras, yang medium, nah tinggal disetel aja di sini. Dan ini sangat-sangat bisa menahan beban roda yang berat seperti di Jeep JK ini. Terus ada apa lagi? Terakhir Jeep JK ini masuk ke Planet Jeep pergantian arem. Nah, tadinya ini hanya menggunakan geometri arem bracket. Nah, mungkin dirasakan masih kurang sempurna, jadi akhirnya digantilah aremnya menggunakan arem yang heavy duty dan adjustable dari brand Teraflex juga. Ini menggunakan Teraflex Alpine. Ya, itu modelnya busing ya. Itu lebih cocok digunakan untuk daily driver. Ada satu lagi Teraflex Monster. Itu modelnya Johnny Join. Nah, itu lebih fleksibel. Itu kurang cocok untuk digunakan di daily driver. Itu kalau misalkan masalah kekuatan, nah mungkin lebih kuat yang Johnny Join, lebih cocok digunakan untuk off-road atau overland. Tapi kalau penggunaan mobil Jeepnya lebih didominasi dengan harian, daily driver atau on-road, pakai aja aremnya yang Teraflex Alpine yang modelnya masih busing. Nah, itu lebih bisa menahan guncangan, terus fleksibilitasnya juga tidak sefleksibel yang Johnny Join gitu. Jadi dia lebih apa ya, lebih padat dan lebih diem gitu mobilnya dibandingkan yang model Johnny Join gitu, lebih fleksibel. Nah, jadi sampai ke bagian arem ini sudah di-upgrade semua menggunakan part-part yang heavy duty. Kebetulan menggunakan part dari brand yang sama, Teraflex semua. Apalagi di bagian suspensinya, shock. Nah, nih sini. Shock juga bukannya kita jualan ya, tapi baiknya kalau misalkan budget kalian, waktu kalian ada, kalian gunakanlah premium shock supaya kalian bisa merasakan sensasi mengendarai mobil Jeep yang sudah tinggi ban besar tapi tetap nyaman dikendarai di on-road atau daily driver. Ini contohnya di sini menggunakan shock premium dari King yang sudah reservoir adjustable. Jadi sudah memiliki setelan di bagian kompresinya. Ini jadi kalian nanti kalau misalkan kurang empuk gitu, nanti tinggal disetel aja dan gampang ya nyetelnya, tinggal diputar aja. Di situ ada kliknya warna merah, tinggal diputar aja, sesuaikan. Nah, kalian akan merasakan nanti sensasi berkendara menggunakan mobil Jeep dengan premium shock, bisa menggunakan King dan ada beberapa brand premium lagi yang ada di Jeep. Ya, selain King itu ada juga Ohlin, terus bisa menggunakan Fox yang two-way gitu. Nah, baiknya sih kalau saran kita kalau memang waktunya ada, nah kalian pilihlah shock yang premium supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal gitu. Biar kalian juga pada saat gunakan mobil Jeep ini untuk daily driver tetap bisa mendapatkan kenyamanan gitu. Terus shocknya udah, terus ada apa lagi? Bagian link sway bar. Nah, link sway bar ini juga salah satu part yang memiliki fungsi untuk kestabilan pada saat ini berartikulasi mobilnya, mungkin pada saat melewati jalan keriting, lubang kiri kanan gitu, supaya tetap stabil. Ini link sway bar harus diganti sesuai dengan lift kitnya. Misalkan di sini menggunakan lift kit 3,5 inci, nanti panjang link sway barnya akan menyusul dan biasanya itu sudah menjadi part include di dalam paketan lift kitnya gitu. Itu tadi di bagian suspensinya.
Kalau misalnya kalian tanya, apalagi sih yang kurang? Apakah itu udah cukup, udah proper bagian suspensi yang tadi saya sebutkan? Belum. Nah, masih ada yang harus disempurnakan lagi di bagian suspensi Jeep JK Rubicon 2014 ini. Yang pertama itu rasio final gear. Nah, ini juga kita sarankan karena penggunaan bannya udah besar nih, bukan 35, ring 20. Nah, ini bebannya tuh udah sangat berat. Jadi supaya tidak dibebankan ke mesin semua, itu baiknya rasio final gearnya itu dirubah gitu. Minimal menggunakan yang 488 lah, supaya bisa dibagi lah tenaganya tuh ke bagian gardan juga. Jadi tidak semua dibebankan ke bagian mesin semua. Terus yang kedua, big brake. Ini lumayan, ini berat banget loh. Ring 20, ban 35, BFG MT lagi kan. Ini kembangan yang kasar kan, BFG MT. Ini baiknya menggunakan big brake kit. Terserah mau pakai Brembo, mau pakai Teraflex, mau pakai Wilwood, atau mau pakai Mopar. Yang penting di upgrade big brake-nya. Minimal kalau misalkan memang budgetnya belum siap, minimal depannya dulu. Depannya aja dulu diganti big brake-nya, supaya pada saat kita mengendarai mobil Jeep ini dalam kecepatan yang lumayan tinggi, mungkin 100-120, ngeremnya juga kita tetap yakin, tetap pede gitu dengan menggunakan big brake. Karena dengan rem standar bisa ngerem, cuma kalau misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu, nah ini juga tidak terlalu pakem untuk menahan beban roda sebesar ini. Jadi saran dari kita baiknya remnya juga di-upgrade menggunakan yang big brake kit. Ya banyaklah pilihan brand-brand rem yang ada di Jeep saat ini. Terus apalagi kira-kira yang perlu di-upgrade supaya lebih sempurna lagi, lebih proper lagi, biarpun penggunaannya hanya untuk daily driver. Ini kita bicara kata sempurna ya, jadi bukan kata cukup ya. Jadi kalau misalnya kata sempurna itu ya benar-benar yang diperlukan tuh semuanya dipenuhi gitu. Jadi bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Tadi yang pertama udah rasio final gear, yang kedua big brake gitu. Yang ketiga, kalau mau benar-benar proper lebih sempurna lagi, as rodanya. Untuk menghindari as roda patah karena beban roda yang lumayan berat. Nah, ini bisa diganti as rodanya menggunakan as roda yang sudah heavy duty. Salah satu contohnya tuh yang benar-benar terkenal, as roda terkuat di dunia adalah RCV. Nah, dengan mengganti as rodanya, kita akan lebih yakin mau kita pakai mobil ini dalam kondisi perjalanan jauh, dekat, mau overland, mau on road. Nah, kita akan yakin menggunakan mobil ini karena semua di bagian suspensinya itu sudah benar-benar proper gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh dulu handphone. Tuh, enak akses naik dan turunnya, biarpun mobil sudah ditinggikan, tetap mudah dan nyaman naiknya dengan menggunakan push step elektrik. Makanya sering banget saya sarankan ke konsumen-konsumen Jeep yang modifikasi, yang ditinggiin mobilnya, pakailah push step elektrik. Biar kalau kalian bawa keluarga gitu, tidak menyulitkan, naiknya juga mudah gitu. Dijamin biarpun mengeluarkan waktu yang lumayan, ya istri tetap seneng lah. Lihat hasilnya keren, terus akses masuk dan keluar mobil Jeepnya juga tetap mudah dengan menggunakan push step elektrik. Ini BTW mobil ini wangi dan bersih loh, terawat banget loh. Enak loh nge-review mobil kalau misalkan wangi, bersih banget, ini terawat banget ini mobil. Kilometer baru 27.000 lagi 2014, tipe Rubicon. Di sini ada sway bar dan X-Lock-nya. Yang pertama kita lihat ini dulu deh. Nah, ini juga salah satu aksesoris yang wajib dan fungsional. Mulai dari Jeep JK, Jeep JL, Jeep GT Gladiator. Nih, kalau kalian belum menggunakan ini, baiknya segera di order. Ini namanya peredam plafon atau headliner nih. Karena plafon mobil Jeep ini, mau itu Jeep JK, Jeep JL, Jeep GT, itu langsung tidak ada bahan yang menutup yang bisa menahan atau menyerap panas. Jadi baiknya ditambahkanlah headliner atau peredam plafon ini. Di sini menggunakan headliner original dari Mopar. Terus di sini juga ada grab handle di bagian roll bar-nya, dan ada grab handle juga dari wheel-board di bagian pilar A kanan dan kiri sampai ke bagian belakangnya. Di pilar A driver, di sini ada saklar dari Rugged Ridge ya, untuk menyalakan lampu di front bumper di pilar A kiri dan kanan, dan light bar 50 inci di atas kaca depan. Terus AC juga masih dingin banget loh ini mobil. Keren ini mobil. Ini benar-benar dirawat loh. Keren-keren.
Warna hitamnya tuh masih benar-benar kinclong banget. Bersih, terawat gitu. Terus ada apa lagi ya? Karpet. Nah, floor mat juga sini sudah dipasangkan original dari Mopar, floor matnya. Yang kurang di bagian interior ini door seal guard tuh, seharusnya ditambahkan juga door seal guard original dari Mopar. Jadi supaya lebih rapi, lebih bersih lagi. Sayang kalau misalnya baret-baret karena mobilnya udah kinclong, udah rapi, bersih banget ini. Harusnya tambahin door seal guard lagi. Ada apa lagi di bagian interiornya? Udah sih, seperti biasa ya kalau misalkan modifikasi di bagian interior, aksesorisnya, modifikasinya memang nggak banyak gitu. Apalagi hanya penggunaan daily driver gitu. Biasanya sekarang-sekarang ini malah head unit diganti dengan aftermarket supaya bisa Bluetooth, bisa Wi-Fi, bisa nonton YouTube, bisa lihat map segala macam. Tapi di sini masih menggunakan yang OM-nya nih, head unitnya gitu. Kalau saya sih masih suka yang OM ya. Gitu. Udah sih, itu aja. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. Nah, itu tadi review modifikasi Jeep JK Rubicon tahun 2014 warna hitam yang menggunakan pelek ring besar. Mungkin kalian bosan melihat review modifikasi peleknya ring kecil, terus ring 17 terus. Nah, kita kasih satu referensi buat kalian modifikasi, khususnya buat kalian yang suka menggunakan pelek-pelek ring besar. Mungkin kalian nanti mau bikin pakai ring 22, ring 24, nah, silakan. Langsung aja merapat ke Planet Jeep. Alamat kita ada di Komplek Otomotif ASC, Blok VIP 09 sampai 16, Sumarekon, Bekasi. Kalau kalian mau calling-calling, mau ngobrol dulu, mau telepon dulu, bisa hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Nanti nomornya kita taruh di bawah sini. Sebelum saya tutup review modifikasi ini, saya mau mengingatkan, Planet Jeep sekarang sudah menerima jual beli khusus mobil Jeep. Jadi buat kalian yang nyari mobil Jeep yang berkualitas, tidak ada PR, bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, bukan bekas off-road, benar-benar siap jalan, layak pakai. Nah, bisa langsung hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Mulai dari Jeep JK, Jeep JL, Jeep GT Gladiator, kita ada stoknya. Buat kalian yang mau jual, bisa juga hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Kita pokoknya terima jual, terima beli, mau tukar tambah, juga kita terima. Kalau misalkan mau kredit, pembeliannya juga bisa di Planet Jeep. Harga cash, harga kredit, semua sama di Planet Jeep. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!